Leadership is fun. Nah, Kak, gimana terus kemudian nih? Ini saya jadi banyak nanya, nanti Mas Agung nih mesti nanya nih. Nah, Pak Edi, kalau mungkin bisa di-share juga ke teman-teman juga bagaimana sih mungkin bisa di-share nilai-nilai Pak Edi dalam memimpin usaha. Kan pasti masing-masing orang punya nih prinsip dalam berbisnis, dalam mengelola timnya, dalam mengelola pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Dari Pak Edi sendiri bisa nggak di-share mungkin ke teman-teman sehingga nanti bisa juga jadi insight buat teman-teman, oh saya kalau mau berbisnis atau saya kalau mau memimpin orang lain yang seperti ini nih. Ya, untuk selama ini pengalaman kita berbisnis dengan klien, kemudian dengan karyawan sendiri itu kita kan sebagai mitra ya Mbak ya, bukan hanya sekadar atasan dan bawahan gitu loh. Jadi kita mitra bahwa kita bisa maju dan berkembang seperti ini kan juga kontribusi dari tim di bawah kita. Kita sendirian nothing, tapi mereka sendirian juga nggak bisa do something juga gitu kan. Dan harus sama-sama sebagai teamwork. Nah, teamwork ini yang kita ciptakan, yang kita bikin kuat. Dengan teamwork yang kuat kita bisa mencapai hasil yang baik dan kita seragam satu kata. Kita mempunyai fokus, kualitas kita adalah E, ya semua harus follow E. Jangan ntar tiba-tiba ada yang B sendiri, C sendiri, nggak begitu kan. Nah kemudian kita karena dulu di outsourcing melibatkan begitu banyak manpower, hal yang sangat kita jaga itu adalah timing untuk penggajian, Mbak. Itu kan mereka sangat sensitif ya, hidup mereka itu benar-benar uang itu untuk hari per hari gitu loh. Jadi kita selama dulu mengelola, kita usahakan gajian itu tidak boleh terlambat gitu ya. Pusingnya itu sebetulnya kalau kita pengusaha itu pada saat lebaran, Pak. Kalau sebagai karyawan kan lebaran mengharapkan THR dia dapat ya. Nah kalau kita pengusaha ini uangnya dari mana gitu, kadang-kadang kalau pas mau waktunya THR itu tagihan-tagihan belum semuanya terkumpul gitu loh. Nah disinilah peran kita sebagai CEO dan pengusaha gitu ya. Kalau kita kan masih dipercayalah untuk pinjam uang gitu ya. Jadi kalau sampai cash flow di perusahaan kadang-kadang terlambat untuk bayar THR, itu kita sacrifice untuk pribadi kita. Jadi lebih baik saya itu pinjam uang untuk bayar karyawan tepat waktu, karena itu hak dia. Karena kalau dia terlambat satu hari itu, itu suaranya berisiknya udah luar biasa tuh. Kadang-kadang pernah terjadi karena kesalahan dari bank ya, transfer gitu ya. Ya bukan salah kita, tapi faktanya kan uang yang diterima oleh anak-anak kan terlambat walaupun sehari itu ya. Kita dengan besaran hati kita minta maaf lah kepada mereka walaupun yang salah itu banknya gitu. Karena kita juga akhirnya penggajian itu kita lewatkan bank semua, Mbak. Kita dulu pada saat kecil itu kita kasih tunai, tapi setelah besar kan juga nggak bisa. Kemudian ternyata waktu kecil kita kasih tunai itu ada aja, kemudian di jalan kecopetan lah dan uang cuma segitunya kecopetan, terus bulan depan mau makan apa dia. Nah, akhirnya kita transfer lah lewat bank, jadi mereka bisa mengelola sendiri gitu. Itu it's a good point tuh. Jadi sacrifice diri kita untuk orang lain gitu ya Pak ya. Dan rasanya memang itu juga harus dimiliki oleh banyak pebisnis juga ya, bener ya Pak ya? Mentalnya. Apalagi kayak sekarang nih ya, harus bagi-bagi THR gitu. Sekarang sangat saya challenging. Rasa, betul. Sekarang ini mungkin tantangannya lebih besar lagi ya dalam masa COVID-19 ini. Pasti banyak terutama bidang-bidang usaha di pariwisata, perhotelan, mereka sangat terpukul dengan adanya PSBB ini. Tapi ya bagaimana, nggak tahu itu nanti masing-masing dari
usaha dia punya kebijakan masing-masing lah. Betul. Tapi memang saya dengar ya orang tua ada yang asak tadi kan ada sebagian yang ada yang bekerja sebagai security gitu kan. Mereka sekarang sudah mulai itu Pak, kerjanya itu bergantian dan mereka kan kadang-kadang dihitung hari masuknya gitu loh. Misalnya kalau satu hari dapat 100.000, kalau dia sebulan masuk 25 hari ya dapat 12,5 juta gitu kira-kira ya. Tapi kalau hanya masuk 15 hari ya udah 15 kali 100.000 itu yang dia terima. Nah, ya saya pikir ini jauh lebih baik lah daripada dirumahkan sama sekali, lebih kasihan lagi. Betul. Kan tidak mau kita begitu, tapi kondisinya yang memaksa begitu. Semoga COVID-19 cepat berlalu, ditemukan vaksin, jadi kita bisa hidup lagi dengan new normal katanya, ada normal yang baru. Iya. Nah kalau saya dari yang kan kita coba dengan ada tema tentang memimpin dengan hati nih Pak. Nah kira-kira selama Bapak berbisnis atau selama dalam pelayanan pengurus juga, kira-kira dalam penerapan seperti apa sih Pak kalau dalam konsep penerapan dengan memimpin dengan hati? Oh iya, kayak tadi kita bukan menang-menang semata-mata kita atasan, kita seenaknya sendiri kan. Tadi sudah saya katakan bahwa kita dengan all level kita bentuk teamwork, bahwa kita ini kerja bersama, mempunyai kontribusi masing-masing. Jadi kita perhatikan mereka, kebutuhan mereka juga kita perhatikan, walaupun tentunya tidak bisa please everybody ya. Dan tentu kita punya satu pola atau aturan ya, level tim leader ya patokan gajinya ya sekian. Kalau manajer lebih tinggi lagi, direktur lebih tinggi lagi. Kalau semua mau gaji direktur kan ya nggak betul. Jadi ya itu makanya senang sekali kalau kita sebetulnya dapat pekerjaan, kemudian nambah kerja, berarti lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa kita hidupi gitu kan. Makanya waktu agak pensiun ini ada asak yang mau merekrut, ya puji Tuhan sangat senang karena dengan di asak itu kan benar-benar bekerja dengan hati, nggak dibayar kan itu kita. Iya. Jadi relawan ya Pak ya? Ya relawan, tapi memang menjadi bahagia, kita happy karena itu tadi, selain kita bisa membantu mereka, ternyata kita banyak belajar dari mereka. Ternyata bukan kita yang mengajari mereka, tapi di dalam hal iman itu kita belajar banyak dari kaum yang kita sebut masih berkekurangan secara ekonomi. Nah yang menarik Mbak, Mbak Kris gitu. Ganti dong. Yang menarik Pak, kan Bapak udah punya perjalanan hidup nih Pak. Nah yang kira-kira apa sih nilai-nilai yang dapat dari komponen tersebut tuh dari mana sih Pak? Contoh misalnya kayak Bapak pernah sharing tentang Bapak pernah jadi pencinta alam di mana Pak dulu Pak? Komnas. Kenapa? Bapak ikut aktif di mana Pak dulu di yang pencinta alam? Oh, pecinta alam ya. Di Tarumanegara Pak. Oh iya, nah Bapak sempat cerita tuh Pak waktu itu, makna yang dapat nih gue kalau gue naik gunung tuh seperti ini nih, sehingga gue bisa buat pegangan. Kalau nggak salah ketenangan ya Pak, ketenangan dalam setiap situasi kondisi ya Pak. Itu ceritanya gimana sih Pak konsep itu Pak? Ya ternyata saya bersyukur ya dengan prestasi yang saya capai sampai hari ini. Itu ternyata banyak hal yang saya dapatkan pada saat masa sekolah dan kuliah. Bukan di bangku pelajarannya, Pak. Oh, justru di luar ya? Di organisasinya itu kita banyak belajar. Yang tadi Mas Agung bilang di pecinta alam. Itu di pecinta alam itu kita benar-benar dilatih benar bahwa kita ini nobody, dengan alam itu kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kita ini harus benar-benar bersyukur. Kita harus benar mengandalkan kekuatan yang maha kuasa, bukan kekuatan kita. Dan di dalam
alam itu kadang kita ketemu kondisi yang sungguh tidak terduga. Nah, dalam kondisi tak terduga itu kita, saya masih ingat waktu itu dikasih pelajaran tentang survival. Gimana kalau kita tersesat hilang di tengah hutan gitu ya. Tentunya kita juga harus membawa peralatan yang proper lah ya. Misalnya kalau kita naik gunung kan biasanya bawa peta, topografi, kemudian bawa kompas gitu kan. Nah itulah kalau kita lagi tersesat, dia bilang, first, pertama yang paling penting adalah jangan panik. Jangan panik. Nah ini kan sebetulnya bisa dipakai untuk any situation di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tiba-tiba bisa ketemu COVID-19 gimana? Ya berarti kita nggak boleh panik dulu. Itu pertama. Yang kedua setelah kita tidak panik, kalau di hutan itu kita menentukan posisi kita, peta kamu itu sama lingkungan kamu tempat itu sebetulnya di mana gitu. Nah itu kan sama seperti pada saat kita sekarang di kehidupan sehari-hari, kita jangan panik, terus kondisi yang ada di sekitar kita itu bagaimana kita potret gitu kan, fakta yang kita hadapin itu bagaimana kita potret. Nah dari situ kita baru menentukan next step, langkah selanjutnya mau apa, mau kemana. Jadi kita melakukan tindakan itu semua ada rencananya, terarah dan terukur gitu. Kalau kita panik, kita akan melakukan sesuatu yang mungkin malah menyesatkan kita, malah membahayakan kita kan. Gitu Mas. Nah itu pelajaran itu yang tidak kita dapat di bangku sekolah kan.